فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, oke, udah bisa dimulai ya? Saya lanjut. Silakan. Jadi bahwa Bapa satu dengan anak. Saya singkat mulai dari ayat 10. Segala milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Mereka murid-muridnya ini. Sulit loh, sedangkan suami istri nggak berani bilang begini, milikku, milikmu. Bisa, lanjut dulu. Apalagi ini, Bisa. begitu dekatnya mereka. Lanjut dulu. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Bagus. Supaya mereka ini siapa? Murid-murid ini, supaya mereka menjadi satu, Sama seperti aku dan kau. bagus. Jadi murid berapa Tuhan sekarang yang Berarti Bapa dan anak satu kan? ya, Bapak dan Yesus satu, di Tuhan. Sekarang murid-murid satu sama seperti Yesus. Kenapa kita persoalkan itu? Itu yang tertulis begitu. Nah, bagus. Karena itu yang tertulis, murid-murid jadi Tuhan tidak? Tidak. Loh, yang tertulisnya begitu, Pak. Jadi kalau mau saya jelasin begini, ini udah tingkat tinggi kalau saya jelaskan. Yang mempersatukan, enggak, pendeta juga belum tentu tahu. Pendeta belum tentu tahu. Yang mempersatukan Bapa dengan anak adalah Roh Kudus. Baca semua tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus, setiap di awal dan di akhir, kiranya Bapa, anak. Di mana? Datanya di mana? Semua di Itu kitab. berdasarkan Bible atau pemikiran Bapak? Tunggu dulu, belum selesai. Lalu ada satu tertulis tulisan Paulus di akhir dikatakan, kiranya kasih karunia Bapa dan anak serta persekutuan dengan Roh Kudus. Gak menjawab apa-apa. Maksudku di situ, yang Tritunggal itu salah, yang benar itu Bapa dan anak dipersekutukan oleh Roh Kudus. Jadi hubungannya dengan yang ini, yang barusan kita baca, mereka adalah satu, maksudnya tidak berbeda-beda Tuhannya mereka, satu dalam Roh Kudus. Bukan, Pak. Banyak arti satu ini. Kita ini satu semua, satu sama-sama Indonesia. Itu satu juga. Oh iya betul. Tapi bukan Tuhan kan? Masalah Tuhan, tadi udah kujelaskan cukup jelas. Bapa itu Tuhan, anaknya juga Tuhan. Iya, justru itu. Bapak meyakini dua Tuhan. Yesus meyakini satu Tuhan. Bapak akui dulu iman Bapak beda dengan iman Yesus. Jadi begini, ini yang sulit dijelaskan oleh umumnya Kristen kepada agama lain. Agama lain jadi menghujat agama Kristen karena Kristen tidak mampu menjelaskan Tuhannya. Bapak bisa? Saya mau jelaskan. Bapak bisa? Ini. Oke. Ini langsung inti-intinya aja aku bilang. Yesus adalah Melkisedek, ya. Oh, tidak. Tunggu, ini versiku, nanti komentari. Oh, iya silakan. Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Nabi, ya. Yesus adalah guru, ya. Tabib, ya. Malaikat juga dia, ya. Ada lagi yang lebih parah, terkutuk, ya. Nah ini, jangan diketawain. Ya. Bahwa dia sebagai manusia, ya. Dia sebagai nabi, ya. Terkutuk, ya. Ada. Jadi dikatakan di Alkitab ini, hanya orang yang mempunyai Roh Kudus yang mampu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sekaligus mengatakan Yesus terkutuk. Yang terkutuk itu mati tidak? Maksud dari terkutuk adalah orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Kalau Yesus tidak terkutuk, maka kita tidak akan selamat. Dia menjalani kutuk tanpa dosa. Yang terkutuk mati tidak? Mati. Di kayu salib itu mati. Bagus. Bisa nggak Tuhan mati? Ya? Bisa nggak Tuhan mati? Kan manusia dia. Saya tidak tanya manusia, saya tanya Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak bisa. Bagus. Berarti Iya. yang mati bukan Tuhan. Bagus. Jadi begini. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi begini. Ada dua ayat di Alkitab menyatakan bahwa Yesus turun ke bumi meninggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Jelek dia. Ya, jadi ketika dia mengambil rupa seorang hamba, ketuhanannya itu ditinggalkan, tetapi kan tetap disebut dia Tuhan oleh malaikat. Bapak buka Kolose 2 nomor 7 coba. Mengenai apa? Saya tahu itu. Kolose 2 nomor 7. Nomor 8. 7 8. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah. Nomor 9. Nomor 9. Tadi 7. 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
Mengosongkan diri atau kepenuhan jas ketuhanan? Ada saatnya dia mengosongkan diri, ada saatnya dia kepenuhan. Lah, ketika Yesus sudah bangkit, Kapan Yesus kepenuhan ketuhanan kapan? dengar ini. Di terakhir buku Matius dikatakan, ketika Yesus sudah bangkit, dia naik dulu ke surga, lapor kepada Bapa, lalu turun lagi, lalu yang diucapkan kepada manusia di bumi apa? Ketika naik Segala, tadi Bapak sebut ayat itu loh. kapan Yesus penuh kepenuhan Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Paham nggak artinya ini? Tanya pendeta, ada yang paham nggak? Saya paham. Bapak pendeta. Lebih dari pendeta. Iya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kenapa disebut Yesus begitu? Emang sebelumnya kan nggak diberikan kuasa itu? Belum. Kuasa surga dulu yang diberikan kepadanya. Tapi kuasa di bumi tadinya yang iblis menguasai bumi ini sudah diberikan kepada Yesus ketika dia sudah bangkit. Buktinya apa? Saya sudah jalani kematian, sudah pernah saya terkutuk, sudah semua gelar ada padaku. Bapak percaya? Gelar Tuhan Bapak juga. percaya itu? Yang kujelaskan ini tentu yang kupercayai dong. Bagaimana sih? Tadi katakan Bapak, Yohanes 24 nomor 23. Jika kamu melihat Yesus di sana, Yesus di sini, Mesias di sana, Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Akan ada, belum sekarang. Sudah. Tapi di Cina saya sudah dengar ada Mesias katanya di Cina. Bukan, itu yang aku Mesias. Diberikan Mesias palsu. Ada orang mengaku-ngaku gitu. Iya. yang Bapak ajukan Mesias palsu atau Mesias asli? Yang di Alkitab asli. Itu ada di Matius 28, betul tidak? Matius 28 nomor 16, 17, 18, 19. Apa katanya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, itu yang kubahas. Itu dia maksud saya. Kang Chan ini tipis kepercayaan ini. Memang sulit karena Berat saudara. saya udah tingkat apa ini masih Pak. awal gitu, Pak. masih awal Sebelum- mengetahui. Oke, baik. Sebelumnya, Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya jangan ada penyesat Ya, yang menyesatkan kamu. Dia menggunakan namaku. Siapa, Pak? Yesus. ya. Mengaku sebagai Mesias, Kristus. Oke? Jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, percaya atau jangan percaya? Nah, bagus. Sekarang di Matius 28 itu percaya atau jangan percaya? Seharusnya pertanyaannya begini, bagaimana kita menguji Bagaimana Mesias? Bapak gitu? Mesias yang benar dan yang palsu, apa bedanya? Gitu dong. Baik, Supaya baik. jangan kita tertipu. Baik, kita Di uji. situ kita mencari kita selamat kan? Bapak mau diuji? Siap diuji? Siap diuji. Ada. Yakin? Sejak saya datang sini saya sudah siap diuji. Baik. Buka Matius 28, 16, 17, 18, 19, 20. Kita uji ya. Santai. Amanat agung. Amanat agung. Itu. Matius 28 ayat. Oke. Saya narasikan ya. Saya narasikan. Belum dapat aku. Ayo, Rap. Paling ujung. Dari 18 sampai 20. Apalagi selama ini yang setahun. Oh ya. 20 ya. Ya. Oke, Pak. Baca baik-baik, Pak. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 16, dari 16. Pak, saya narasikan ya. Bapak lihat, Bapak nyimak ya. Saat itu murid Yesus tinggal 11, betul tidak? 11 murid itu membawa ke bukit di Golgota, Galilea, sorry. Betul kan? Lalu ada oknum di situ yang disebut Yesus. Sekali di situ disebut. Pak, tahu nggak respon murid-murid seperti apa? Sebagian mereka ragu. Betul nggak? ya. Ragu kan? Kalau Bapak simak Yesus sebelumnya, Yohanes pasal 10 nomor 27, apa kata Yesus? Domba-dombaku mengenal aku, mereka mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tak ada ragu, Pak. Tapi ketika di Matius 28 itu, ketika naik ke bukit Galilea itu, mereka ragu, Pak. Kita uji sekarang. Oknum yang bernama Yesus itu, yang disebut Yesus itu, membuat klaim. Jadikan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia akan mengajari kamu segalanya dan akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Betul? Bagus. Kita uji sekarang. Apakah murid-murid itu mengikuti oknum ini atau tidak? Mengikuti. Yakin? Asli? Asli. 120 orang pengikutnya waktu 1000%. 3.000 per hari ditarik jiwa menjadi Kristen. 1000% yakin? Kalau udah aku bilang yakin, selebihnya dari ya, udah dari iblis Oke. itu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari iblis. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ah. Oknum itu berkata, memerintahkan, baptislah dalam nama Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berikan kepada saya satu nama saja.
Satu nama saja dari 11 murid itu yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dari seluruh Bible Bapak. Tidak ada. Yang membaptis dalam nama Yesus. Bagus, berarti Iya. mereka melanggar oknum itu. Iya. Betul? Jadi mereka ragu itu bukan Yesus, betul tidak? Bukan, ragunya mereka imannya lemah, bukan ragu masalah Yesus, Maksud bukan. Bapak Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk beriman kuat. Diajarkan, Bagaimana? tetapi tetap ragu. Iya. Sama seperti kita ini. Sebentar dulu. Ah, Domba-dombaku mengikuti aku. iya. Yesus jujur atau bohong? Jujur. Ada nggak domba-domba Yesus yang mengikuti perintah baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ya, Ayo. jadi ini perlu juga saya teliti ini ya. Oke. Karena nyatanya murid-murid ini semua membaptis dalam nama Yesus saja. Hanya Petrus. Ya, sementara berkali-kali sebelumnya itu baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini menjadi persoalan ketika orang memulai membuat teori Trinitas Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi teori Trinitas. Saya tahu sejarahnya itu, nanti ada agama yang tersinggung kalau aku bilang. Enggak, poin saya nggak ke situ. Bapak Ah. kalau tidak meyakini itu Jadi- apa? Ini jadi poin saya. ini masih Poin dilibatkan. saya, sebentar. Poin saya bahwa ketika Yesus anak Maria mengatakan jangan percaya, murid-murid mengikuti dia. Jangan percaya. Mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Betul tidak, Pak? Betul tidak? ya. Betul? Jadi Yesus yang tertulis di Alkitab ini belum mengenai Mesias palsu, itu ke depan. Itu pertanyaan saya. Kenapa Kalau di mereka- sini? Loh, kalau Tunggu. mereka tidak mengikuti Yang Yesus, sedang kita bicarakan ini, saudara sudah mengatakan bahwa ini ada nabi-nabi Mesias palsu. Belum, yang dikatakan ini ke depan. ini sudah Yesus sudah terangkat, Pak. Belum. Sudah, Pak. Belum. Mau kasih datanya, Pak? Jadi begini urutannya Pak, ya. mau kasih datanya nggak? Mengenai apa? Yesus sudah terangkat saat itu. Sudah turun. Sudah terangkat. Lukas 22 nomor 69. Ayat mau aku baca ya. Lukas. Baca perikopnya dulu. Lukas 22 69. Perikopnya apa itu, Pak? Perikopnya apa itu? Mulai sekarang anak manusia Perikopnya sudah apa, Pak? duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Perikopnya apa itu, Pak? Perikop itu dibuat lay. Bisa saja salah. Di mana posisi? Oke. Ah. Baik. Di mana itu peristiwa terjadi, Pak? Ada di mana itu dia? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah Enggak. kanan Allah. Itu Tunggu. peristiwa ucapan itu ada di mana? Ada di Mahkamah Agama, betul Jadi- tidak? Ada di Mahkamah Agama, jadi betul begini, tidak? begini. Sebentar. Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Makanya kalau mau belajar Alkitab pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Ada di Mahkamah Agama. Waktu Yesus masih di persidangan, Yesus mengatakan bahwa dia sudah bersama-sama di Diulang, datang. Ah. Baca. Lukas Iya. dulu, baca dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Mulai Kuasa. sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan. Padahal dia masih di persidangan. Yang di persidangan? Iya. Siapa? Yesus itu. Loh, sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Makanya Yesus itu pakai bahasa yang tidak mudah dimengerti orang. Oke. Tujuannya apa? Iya, tujuannya apa? Melindungi perkataannya itu supaya dituliskan orang. Ada Tuhan tujuannya. Bapak tidak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang. Ini satu lagi contoh ya, yang mirip seperti ini. Yang di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus, padahal dia sampai dikubur kok. Hari ini juga, ini yang kananku, saya disalibkan, dia disalibkan. Lalu yang di kanan ini bilang, Tuhan, bila tiba nanti kerajaanmu, ingatlah aku. Datang Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus. Berarti Yesus salah. Mana ada? Berarti Yesus salah. Artinya itu apa? Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya, kita pelajari. Jangan langsung, Bapak sudah pelajari itu, Bu? udah. Jadi- Udah banget. Bagus. Yang sebelah kanan Bapak Yesus. Iya. Yang di Mahkamah Agama siapa? Jadi maksudnya di situ, kalau Yesus sudah jatuh di vonis, itu yang diinginkan Bapa. Loh, berarti itu bukan Yesus, Pak. Nah, itu pikiranmu lain. Loh. Lukas Alkitab ini bisa diseret untuk menyesatkan diri sendiri, bisa. Bisa. Ada jalur untuk sesat. Ini multitafsir banyak. pakai Bible bisa sesat. Iya, Alhamdulillah. iya. Saya ulangi. Alkitab ini ada jalur kita untuk sesat di sini. Kalau kita menggunakan Alkitab ini sesuai dengan keinginan kita, dibiarkan kita sampai Bapak jatuh. katakan tadi firman Tuhan. Makanya kita harus dituntut Alkitab ini. Artinya kita membaca, diajar oleh dia. Nah, saya mau setuju dengan Bapak. Itu firman Tuhan bukan? Sebahagian. Sebagian. Iya. Ada cerita-cerita di sini
bukan firman Tuhan, tapi mengenai Tuhan juga akhirnya. Pak Nenggolan setuju itu bukan sebagian firman Tuhan? Pak Nenggolan setuju itu bukan firman Tuhan sepenuhnya? Segala kebenaran yang ada di dalamnya adalah firman Tuhan. Kalau ada yang salah itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Semuanya? Itu tadi ada yang salah, ada yang salah. Jadi dijelaskan di sini keburukan yang jelek pun dibahas di sini. Jangan seperti Kristen yang lain dikuduskan ini Alkitab ini didewakan, tidak boleh ada di atasnya begini. Oke. Saya kasih contoh. Yang kotor pun ada dibahas di sini ada. Saya kasih contoh. Dikatakan orang kaya sama orang kaya mau masuk surga seperti Gajah masuk lubang jarum. gajah masuk lubang jarum. Itu nggak ada itu di situ. Artinya kalau begitu orang kaya nggak mungkin masuk surga. Orang kaya juga bisa masuk surga. Salah tulis itu. Ada nggak dalil? Salah tulis. Salah terjemah. Jadi begini, memang berbagai versi ya. Ada juga pendeta pernah aku dengar menjelaskan yang dimaksud lubang jarum adalah tembok Yerusalem itu. Iya. Ada yang sempit di situ. Kalau masuk onta pakai beban nggak bisa masuk, harus dilepas dulu bebannya. Itu maksudnya. Saking sempitnya disebut dia lubang jarum. Metaforikal maksudnya kan? Ini Kita nggak ada masalah dengan keterangan metafor. mereka. Bapak dengan majas metaforikal juga kita terima. Masalahnya bukan itu. Bapak dapat ilmu dari mana Bible ini firman Tuhan? Karena sudah baca. Di mana? Di mana Bible mengatakan dirinya firman Tuhan? Berikan kepada saya satu saja ayat yang mengatakan Matius sampai Wahyu itu firman Tuhan. Malah kebalikan, Pak. Itu kepercayaan, Pak. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Bukan Bible. Yang firman Tuhan di sini apabila dikatakan Bukan firman Tuhan. Tuhan berfirman, akulah Tuhan semesta alam mengatakan begini-begini, itu baru firman Tuhan. Tapi kalau cerita sejarah, itu bukan firman Tuhan. itu- Tapi ingat, karena ada hubungannya dengan firman Tuhan, maka dijelaskan gitu loh. Oke, kalau saya ngomong firman Tuhan. Kalau saya ngomong gini, Pak. Firman Tuhan. Pak Rahmat itu bule rambut mata biru. Firman Tuhan bukan? Bukan. Enggak. Sama, firman Tuhan. Saya mengatakan, saya tulis firman Tuhan. Pak Rahmat bule mata biru. Jadi firman Tuhan enggak? Enggak. Bukan berarti ditulis di situ berarti firman Tuhan. Coba kita lihat klaimnya. 2 Korintus 11 nomor 17. Kita lihat. Bapak katakan firman Tuhan. Enggak, satu-satu pokok bahasan dulu mengenai apa ini sekarang. Tadi jadi panjang terus nggak jelas kesimpulannya apa. Bapak blocking terus dari tadi soalnya. Hah? Kita di sini dulu ya sedikit. Habis itu kita balik lagi. Pak, 2 Korintus 11 nomor 17. Nomor 17. Oke, jangan lari dari topik ini ya. Terakhir. Topik yang di atas. Paulus, Pak. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Paulus katakan bukan firman Tuhan, Bapak katakan firman Tuhan. Yang salah siapa? Bapak atau Paulus? Bapak. Oke. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Paulus bukan firman Tuhan. Bapak bilang firman Tuhan. Yang salah siapa? Bapak atau Paulus? Jadi jangan dipotong. Ayat 16. Kuulangi lagi katanya. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu jangan menganggap demikian, jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 18. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Jadi kalau sepotong diambil ini membingungkan. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku akan harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Mana firman Tuhannya? Jadi makanya aku bilang tadi tidak semua firman Tuhan ada di sini yang menyambungkan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya nih, aku melihat Roh Allah melayang-layang di atas bumi,
di atas air laut, kata Musa. Lalu Allah berfirman, jadilah ini, maka jadi. Ceritanya Musa dengan firman-Nya Tuhan ada bedanya itu di situ. Ada menurut keterangan Musa menjelaskannya. Jadi yang disebut kalau mau spesifik firman Allah ketika dibilang maka Allah berfirman. Nah itu dia. Firman itu adalah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Baik, Allah. baik Begitu. sebentar, moderator dulu. Bapak Ibu, jika ada audiens yang mau bertanya, silakan, ada kesempatan untuk habis ini ya. Nanti siap-siap ya. Ini pengumumannya info kepada audiens. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan siapkan pertanyaan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Lanjut. Bapak bertanya ke Islam. Oke, saya bertanya dulu ya. Saya bertanya ke semua orang yang beragama Islam. Siapapun yang bisa menjawab di kemudian hari kalau tidak bisa dijawab sekarang. Karena ini di YouTube saya lihat. Pertanyaan saya, bagaimana Islam bisa berharap masuk surga? Padahal di surga tidak ada boleh masuk yang berdosa. Tidak ada manusia yang berdosa boleh masuk ke surga. Semua kita ini sudah berdosa. Bagaimana caranya secara Islam akan bisa harapan masuk surga? Silakan. Ya, silakan pihak Muslim. Baik, karena pertanyaannya diarahkan ke Islam, tentu yang berhak menjawab adalah Allah dan Rasul-Nya dalam perspektif Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya. Ya. Kenapa dipercaya? Karena sejak kecil beliau sudah banyak belajar, dalam bahasa kami tafakuh fiddin, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat yang lain menyatakan, kalau Anda ingin berbicara tentang agama, kapan ayat turun, di mana ayat turun, tentang apa ayat turun, tanya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang masuk surga melainkan karena rahmat Allah. Nah, apa itu arti rahmat? Nah, ini Rahmat Singoringo kan? Namaku ya. Nah, nama Bapak Pendeta. Dan saya sangat berharap banyak dengan logika, retorika, ayat-ayat Bible yang disampaikan. Saya simak dari awal sampai akhir. Saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Islam memberikan arahan. Karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmu bumi, bukan kitab ilmu alam, tapi kitabul huda. Buku petunjuk. Ulama kami sepakat buku petunjuk. Oleh karena itu, di masa Nabi ada seorang nenek-nenek datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah berbuat banyak, beramal soleh, siang melaksanakan amal soleh, malam pun bertakorub, menunaikan amal soleh dengan sholat malam. Masa iya sih di sorga nggak ada nenek-nenek? Lalu Nabi mengatakan sambil tersenyum, ya memang di sorga tidak ada nenek-nenek. Semua kembali kepada bikro. Ya nenek-nenek ya jadi gadis kembali kalau memang dia masuk surga. Yang kakek-kakek ya kembali menjadi perjaka ya, di surga. Kemudian bagaimana dengan pelaku dosa? Lalu apa hubungannya dengan amalan selama dia mengamalkan sesuatu amalan soleh di surga? Bukankah itu yang menyebabkan masuk surganya seseorang karena amalan? Kata Abdullah bin Abbas, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang masuk surga melainkan karena rahmat Allah. Solatnya seseorang, saumnya seseorang, amal soleh seseorang itu dalam rangka menggapai kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, dia seorang pelacur, dia seorang pencudi. Kalau Allah berkehendak memasukkan dia ke surganya Allah dan dia berhenti
dari amalan ahli neraka, dan hari itu dia mengamalkan amalan ahli surga, Allah sayang kepada orang itu, maka dia menjadi ahli surga. Oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak juga tidak terlambat untuk menggapai itu semua. Termasuk kita tentu saja yang hadir. Andaikan bapak-bapak pendeta bisa meyakinkan kami dengan logika-logika yang ada, tentu saja kami bisa memahami, oh iya. Tetapi ya kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana menurut Islam ya tentang tadi perbuatan dosa, perbuatan seseorang yang bisa menyebabkan masuk surganya Allah. Sementara di surga tidak ada atau tidak layak bagi para pendosa. Nah, dalam Islam ada konsep tobat. Gitu. Untuk apa fasilitas tobat itu ada? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Dan itu sahih dalam riwayat-riwayat yang kami temukan. Saya pikir demikian. Itu menurut Islam. Ya. Nah, silakan menurut Bapak gimana? Pertanyaan. Ya, ya silakan. Harus berhubungan dengan ini dulu. Iya. Karena ini belum tuntas. Iya. Ya mau tanya itu, mau berhubungan. Ya, silakan. Kalau lain pokok udah lain lagi. Ya, silakan Pak Dibun. Percayakah upah dosa adalah maut? Ya, terus? Ya itu dulu. Ya. Percayakah upah dosa adalah maut? Ya. Ada di Alkitab. Ya, karena itu Alkitab ya. Sementara tadi yang ditanyakan menurut Islam. Ya, menurut Islam Nah, percayakah? jadi menurut Islam kan yang Ya, ditanyakan. menurut Islam. Percayakah? Upah dosa adalah maut. Mati. Mati. Ya. Silakan rekan-rekan bisa membantu. Ya, jadi ini untuk kawan-kawan muslim yang mungkin belum paham arah pertanyaan Pak Dimu Nainggolan. Pak Dimu Nainggolan ini membawakan perkataannya Paulus, bukan dari Yesus, bukan dari Bapa atau bukan dari Roh Kudus, bahwa upah dosa adalah maut begitu. Nah, nanti ini akan melanjut ke Yesus adalah pengorbanan manusia kudus untuk orang-orang berdosa, sehingga mereka terlepas dari dosa-dosa gitu. Ya. Nah, ke sana. Ustadz mau lanjut? Itu jadi Tunggu, penjelasan. saya benarin dulu ya, itu meleset. Jadi bukan Paulus yang mengatakan itu, Tapi sejak zaman Adam juga Tuhan sudah berfirman kepada Adam, pada hari engkau makan buah itu engkau harus mati. Nah, jadi jangan langgar perintahku. Kau pelanggar mati. Ada mati. Ada domba pengganti. 4.000 tahun kemudian Yesus mati. tidak mati. Makanya tidak semudah itu. Jadi jangan dibuat kayak mainan. Harus rendah hati belajar ini supaya paham. Pak Rahmat itu yang Pak Rahmat bilang dari zaman Adam upah dosa adalah maut, itu kesimpulan pribadi. Nah, Ini itulah kalau setengah-setengah membaca Alkitab. Semua di Alkitab semasa di tanah Kanan Israel, setiap orang melakukan satu pelanggaran, dia harus dihukum mati. Betul. Itu jadi jangan katakan hanya Paulus yang mengatakan itu. Ya, Aku memang- tahu dari pihak Islam terhadap ajaran Paulus diragukan. Ada yang mengatakan kepada aku juga, ini Paulus ini yang paling banyak menyesatkan katanya. Gitu. Mana ada tokoh favoritnya Kores itu Paulus. Iya. Hanya Paulus yang mengakui dirinya bapak di perjanjian baru. Karena ada perkataan Paulus. Tuhan tidak mengatakan begitu, tapi aku berkata. Nah, ini. Gitu. Ada. itu Maaf, tadi perkataan. salah, bukan Filipi 1:21 tapi Roma 6:23. Nah, silakan dibaca, sebab upah dosa adalah maut. Jadi Paulus mengatakan itu berdasarkan pengalaman sejak zaman Adam. Iya, di zaman Adam juga Tuhan mengatakan kalau kau makan ini hari itu kau mati. Tapi kan Upah dosa adalah maut, tanpa tertulis pun kita udah tahu itu di zaman Adam juga sudah mati. lah sekarang Daud sama Salomo, mereka melakukan dosa. Salomo parah ya, menyembah berhala Ya. di dalam perjanjian lama. Mati nggak gara-gara menyembah berhala? Jadi berbahagialah Jadi. orang yang dosanya dihapuskan. Jadi Tuhan ada Selamat datang itu benar. punya otoritas terhadap seseorang. Bisa nanti si A dihapuskan dosanya, si B tidak. Kita nggak boleh bertanya, kau tuh nggak adil Tuhan. Bukan aku yang tidak adil, kamu yang belum memahami aku, terlalu jauh pemahamanmu di bawah. Itu yang dilakukan Paulus. Makanya oleng ini statement. Salah. Nah, jadi kapan posisi Yesus sebagai Tuhan dan kapan Yesus sebagai manusia? Itu yang dibilang sabda itu Ya. salah. Dia selama di bumi adalah manusia murni, tidak menggunakan ketuhanannya. Karena sudah tertulis, walaupun dia dengan meninggalkan keilahiannya mengambil rupa seorang hamba itu loh. Jadi ditinggalkan keilahiannya. Sementara ada Kristen juga yang percaya bahwa Yesus memakai ketuhanannya. Makanya aku bilang kepada Kristen yang menganggap itu Yesus ada ketuhanannya,
pada saat disalibkan. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia yang tersifati dengan sifat-sifat Tuhan? Coba begini Pak, pernah nggak dengar cerita raja yang memakan rumput selama 7 tahun? Di Alkitab ada itu raja, seorang raja dikutuk Tuhan, dia makan rumput. Nebukadnezar ya? Nebukadnezar, selama dia jadi hewan, apa dia dipanggil, binatang? Begitu sama dia? Enggak. Jadi maksudku di situ, selama Raja Nebukadnezar jadi binatang, nggak pernah orang memanggil dia binatang, enggak. Tetap dia dianggap Raja Nebukadnezar, padahal berubah jadi hewan. Nah, sebagai Tuhan yang sudah disebut gelarnya dari surga, malaikat mengatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, padahal sudah menjadi manusia. Makanya Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan, anak manusia selalu, tetapi malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Maka salahkah manusia mengatakan dia Tuhan? Memang asalnya Tuhan kok. Ayo. Nih, tapi Jelas ya, jelas ya. disebutkan bahwa posisi Yesus bisa serentak jadi Tuhan ya juga jadi manusia. Kalau nggak seperti Dari itu mana ke bukan mana Tuhan. Yesus jadi Tuhan? Pak, kalau dari tidak seperti itu bukan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan itu. Bisa jadi terkutuk, bisa jadi nabi, bisa jadi... Iya. Bagaimana caranya? Belajar dong sama kita. Pelan-pelan. Nggak bisa malam ini, hanya 2 jam. 1 bulan lebih. Iya, belajar pelan-pelan. Jadi kita karena lompat-lompat, masa saya ajarkan perkalian padahal penjumlahan belum bisa? Kira-kira gitu. Oke, tadi kan kepotong nih dikit nih ya. Kesan aku izin ya Yes, masuk ya. Nah, mengenai Yesus disiksa 3 hari, nebus orang 7 miliar. Macam udah paling menderita aja ini Yesus, kan gitu ya? Iya. Padahal kalau kita lihat ini, maaf ya saudara-saudara kita di Palestina itu 1 tahun. 1 tahun menderita dengan martir dan mortar gitu kan, dan juga segala-galanya. Nah, Iya. sekarang kita lihat medical teoris penyebab kematian dalam penyaliban. Ini bisa dilihat di layar. Untuk yang live streaming mohon ke layar arahnya ya. Di sini autornya adalah Matthew M. Maslen dan Pierce de Michel gitu kan. Di sini dikatakan begini. Penyaliban itu didefinisikan sebagai metode eksekusi yang dimana seseorang itu digantung biasanya dengan tangan yang terbentang dengan struktur yang similar, maksudnya mengikuti rangka manusia, dan ini sudah digunakan di berbagai macam dunia di beberapa periode waktu gitu. Nah, lalu kita kalau ke bawah lagi, ini metodenya ya. Ini historical evidence. Bukti-bukti penulisan tentang penyaliban itu telah limitasi dengan akun-akun saksi dan juga beberapa tulisan-tulisan literasi kuno yang berhubungan. No Roman period instruction for those performing cross event has been preserved. Jadi semua instruksi periode Romawi tentang penyaliban itu sudah berhasil didokumentasikan sejauh yang kita punya sekarang. Dan yang paling detail membahas hal tersebut adalah Bible tentang kematian Yesus. Dan kita juga tidak boleh mengasumsikan bahwa dalam beberapa representasi dari penyaliban-penyaliban yang lainnya, maksudnya yang di luar Bible gitu kan. Nah, di dalam masa-masa Roma adalah hal biasa ketika sebelum disalibkan itu dicambuk di bagian punggung, bokong dan juga kaki dengan flagrum. Flagrum itu cambuk. Jadi apa yang dirasakan oleh Yesus dalam penyaliban itu hal yang biasa. Bukan hal yang spesial gitu. Lalu kemudian cambuk yang berbentuk pendek ini di ujung-ujungnya itu diberikan material-material yang tajam dan runcing. Lalu kemudian perhatikan ini, korban penyaliban diwajibkan membawa kayu salibnya ke tempat eksekusi. Saudara Kores, aku mengerti maksudmu. Apa Kamu ini menghitung-hitung sakitnya Iya, untuk membayar 7 miliar orang. Jadi betul. di situ kelirunya, bukan di situ. Kok bisa-bisanya gitu? 7 miliar orang dengan penderitaan yang bertahun-tahun kan Itu kita. pikiran manusia tanpa Roh Kudus itu. Jadi Dengarkan supaya kau pandai. Dengarkan. apa? Silakan. Iya. Kalau ada orang yang bisa mati tanpa dosa, Kristus sia-sia. Hanya dia yang bisa. Mati Tanpa dosa itu yang mahal. Jangan siksaannya kau hitung-hitung. tanpa Dia dosa. orang sempurna kudus. Kan banyak orang-orang yang tidak berdosa lalu kena zolim gitu kan, kena fitnah lalu Ngerti mati. kau maksud? Iya. Maksudku di situ, semua manusia kan berdosa. Hanya berbohong aja. Nanti masalah bayi dalam lagi tuh. Nah,
Waduh. Panjang lagi. Makanya berbulan-bulan menjelaskan ini. Ya, tunggu ini aku beresin dulu datanya. Tunggu. Jadi sebentar. Apa? Kenapa? Terlalu Yang keras mahal di datanya. situ. Ya. Kematian Yesus itu kenapa 7 miliar manusia? Lebih kurang, malah lebih. Ya. Lebih. Kenapa? Karena dia bisa sampai di akhir hidupnya tidak berdosa. Kalah iblis dia buat. Iblis menginginkan semua manusia ini sudah di bawah kuasaku karena semua berdosa. Tapi ada manusia 1 ekor ini Ya. tidak berdosa. Satu Tuhan ya. Sorry. Maksud segitu. 1 orang ini tidak berdosa. Satu tulang ekor masih bisa kayaknya kalau satu. Jadi, jangan salah, termasuk Kristen juga ya. Yesus membuktikan dirinya sebagai manusia, sanggup mengalahkan Lucifer. Itu jangan dikira hanya menebus dosa, tapi sekaligus membuktikan supaya manusia jangan berdalih. Oke. Nggak mungkin aku bisa sempurna. Sekarang orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh kematian Yesus ini, Ya. orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh kematian Yesus ini, bedanya apa dengan orang-orang yang belum ditebus gitu? Contoh kami umat Bisang. Oke, itu Apa bedanya, pertanyaan, coba? Pertanyaan yang sangat manis. Saya mau Mantap. jawab. Iya. Coba apa bedanya? Jadi begini. Kematian Yesus itu menggantikan kematian Adam dan Hawa. Hmm. Ya. Hmm. Adam dan Hawa ini walaupun dulu itu hanya 2 orang, itu sudah mewakili 7 miliar. 7 miliar. Karena ada malaikat yang menawarkan diri, daripada engkau yang harus mati, kamilah. Ada beberapa malaikat menawarkan diri untuk mati. Yesus mengatakan, enggak cukup kau menggantikan dia. Ditolak karena mereka itu, Adam dan Hawa itu sudah mewakili berjuta-juta manusia. Harus pencipta yang turun tangan. Pencipta turun tangan. Iya, Yesus pencipta manusia. Pencipta manusia. Tapi Iya. yang matinya manusia, bukan penciptanya. Maunya Dia apa? harus beginilah caranya dia supaya bisa mati. Lahir dulu dia masuk ke dalam kandungan Maria. Isa Al-Masih dikandung oleh Roh Kudus yang lahir dari seorang darah Miriam yang dilebihkan dari semua nabi. Itu saya baca di Al-Quran. Ayo, kenapa disembunyiin itu ayat itu? Mana ada? Ada. Sembunyiin. Nggak ada dalam Al-Quran disebut apokrifa, itu nggak ada. Dilebihkan dari semua nabi dan yang akan berkuasa di akhirat. Nanti saya cari ya Pak ya. Ya. Ha-ha. Nah ini tunggu sebelum lebih jauh, sebelum nanti Pak Rahmat melebar kemana-mana, Kriston sama Dimun juga bisa masuk. Posisinya juga begini ya. Tadi yang nggak masuk akal itu mengenai Yesus menderitanya cuma 3 hari bisa menebus penderitaan manusia yang 7 miliar yang macam-macam gitu. Itu nggak masuk di akal gitu kan? Karena terlalu penebusnya kok jauh lebih ringan gitu di mata kami. Lalu yang kedua adalah lagi serunya Pak. Jangan dulu. Kirain di sini bocor. Ya, ini. Nah, berikutnya yang kedua ya. Ini Pak Kriston, Pak Dimun sama Pak Rahmat perhatikan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini Yesus nebusnya di zaman Yohanes. 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun kemudian. Ini sama aja kayak gini. Ada kecelakaan laka lantas. Ambulannya datang 4 minggu kemudian. Ini korbannya gimana ini? Gini Pak, sorry. Gimana? Pak dulu, Pak. Silakan. Pakai mic. Udah, jangan. Udah. Nah, gini aja. Jadi kan apa nenggolan dulu? Pencet ulang. Ya. Udah. Tes. Mana tadi? Saya ini aja, saya tekan aja. Silakan Pak Dimun. Kita yang ini dulu. Lanjut nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Dimun. Apa tadi? Waduh. Silakan Kriston. Oh, begini. Jadi Yesus itu adalah pencipta Adam dan Hawa. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Ya. tentu yang menciptakan ini adalah harus yang bertanggung jawab menebus dosanya ini karena Adam ini sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Ya. Nah, tapi itu tidak langsung dilakukan pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tunggu 4.000 tahun dulu. Artinya tunggu dosa ini melebar kemana-mana sehingga dia harus lahir dari Maria. Penciptanya ini harus menjelma dulu sebagai manusia supaya dia bisa mati gitu. Berarti berapa juta ratus manusia mati sia-sia gak karena Tuhannya nunggu Maria? Ya kan sebelumnya dilambangkan dulu melalui kurban. Peace Pak Dimun, peace. Ya, saya sudah ingat. Oh, udah ingat. Oke. Silakan. Pada waktu dikatakan pada hari engkau tes. Pada hari engkau makan buah itu, Ya. engkau akan mati. Ya. Pada waktu dimakan buah itu, enggak mati dia.
Lupa mungkin. Kenapa? Begini, pada waktu mereka memakan buah itu, Mati. tes. Pada hari itu domba disembelih. Domba itu adalah menggambarkan Yesus sebagai persekop, bahwa Yesus nanti akan mati karena mereka itu diberitahu kepada mereka, karena dosamu ini maka nanti saya harus mati. Mereka bilang, ya janganlah Tuhan, jangan begitulah. Itu peraturan surga. Oke. Jadi Oh, kepencet-pencet. Jadi kematian domba itu adalah menggambarkan kematian Yesus yang nanti akan mati untuk membayar semua dosa-dosa umat Tuhan. Lobet. Oh, kalau gitu gantian sama ini aja. Ya, Pak Dimun, terima kasih penjelasannya. Tetap tidak menjawab gitu ya. Kenapa Adam dan Hawa tahun kosong jatuh dalam kedosa? Ini Tuhan menebus dosa 4.000 tahun kemudian. Udah kelewat tuh. Jauh, banyak kelewat semua nih. Kelewat semua. Tunggu, jangan berusaha menjawab yang tidak tertulis. Kalau itu maunya Tuhan, mau apa lo? Kan gitu. Ya makanya kita tanya Itu yang terjadi loh. Nah, posisinya tidak tertulis. Makanya kita tanya, sama-sama tidak tertulis kan? Kita tanya ini konsepnya kepada Kristen yang bikin. Gitu loh. Katanya menebus dosa seluruh manusia kan? Tunggu ya. Semua yang kuucapkan tadi itu berdasarkan Alkitab. Terkutuklah aku kalau aku menambah-nambahi isi Alkitab. Tadi upah dosa adalah maut, katanya Adam itu yang berkata. Makanya ada perkataan yang kontroversi bagaimana supaya itu. Kan udah pernah aku bilang statement closing waktu itu. Kalau ada multitafsir bahkan kontroversi bertentangan, kita yang belum paham, buktinya setelah aku pelajari, oh begini maksudnya. Iya. Makanya Pak Rahmat kembali kepada apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis, tinggalkan, itu bidat, itu kejahatan dalam beriman. Jadi begini loh. Jadi begini, udah 17 kali nih. Untuk cepatnya makanya selalu aku berkata-kata, di mana tertulis, tanya dong biar baru ku cari. Lama. Ya nggak apa-apa, ditungguin loh. Daripada maksudnya gini, aku itu selalu menekankan begini, Pak Rahmat dan kawan-kawan Kristen kalau berdialog itu, jangan sampai kita itu menyumpalkan kata-kata pribadi kita ke tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Jadi itu kejahatan dalam beriman. Aku percaya ini akan terjadi. Semua yang kuucapkan itu sudah terekam. Orang akan menyelidiki di Alkitabnya. Benar katanya si Ringo-Ringo itu, gitu loh. Aku udah tahu itu akan diperiksanya. Kemarin aja bilang bapak mengorbankan anaknya, cek per cek mengaruniakan ternyata. Jadi dengar ya, tertulis di sini mengaruniakan. Lalu aku mengatakan mengorbankan. Oke. Itu udah kelas tinggi yang mengerti itu. Iya, maksudnya gini aja. Setelah kita pahami dibikin tuh Injil Rahmat gitu kan. Jadi perkataan Pak Rahmat ditaruh di belakang kitab sucinya gitu. Karena nggak tertulis. Anyway, karena ini kita udah mau ke audiens ya. Udah mau ke audiens. Ini aku tanya nih satu lagi. Ini sangat vital sekali dalam keimanan Kristen. Yesus disebut Tuhan itu di mana? Oke. Dalil. Ya. Bagus. Tadi ada saya bilang 2 kali ya. Boleh? Waktu Maria, cari dulu ayatnya itu. Ini aku yang lama nanti cari-cari ayat. Apa-apa. Waktu Maria mengandung Yesus 6 bulan umurnya, lalu menurut bimbingan yang datang kepadanya bahwa Maria harus menjumpai ibunya Yohanes. Yohanes belum ada di dalam kandungan. Ketika Maria menyentuh bersalaman dengan Elizabeth, lalu tergeraklah di dalam perutnya. Sorry, terbalik saya bilang. Yohanes yang berumur 6 bulan di dalam kandungan. Lalu Yesus masih sudah ada janin. Melonjaklah di dalam perut si Elizabeth, dikatakan, siapakah aku ini sehingga ibunya Tuhanku datang menjumpai aku? Itu satu. Ini belum tentu benar karena Elizabeth hanya manusia biasa. Belum tentu benar. Yang membuat saya percaya. Yang pasti benar aja, yang pasti benar. Yang membuat saya percaya perkataan Elizabeth ini ketika malaikat menambah lagi dengan Tuhan dan juru. Jadi chapter 1 atau bab 1 Evangelium itu ya Injil. Dan ini Injil Lukas. Di sini katakan begini. Dan dari mana jabatan itu pada beta, maka ini Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Jadi dari zaman dulu itu masih Tuhan. Yesus diperkenalkan ke Indonesia itu masih Tuhan. Gitu loh. Entah kenapa dilantik dia menjadi Tuhan di LAI gitu loh. Ini 1646 ya. Kita lihat lagi yang bahasa Inggris juga Lord itu diucapkan kepada Tuhan bisa diucapkan kepada manusia.
Mengerti, tapi ketika Iya. diperkenalkan kepada Indonesia pertama Arti kali, daripada Tuhan adalah pemilik segalanya. Bos dia. kalau Tuhan, Ya, nggak salah. Tuhan dengan Tuhan beda sedikit, sama-sama bos itu. Tapi kalau dulu, ini kita salah mengerti ya. nggak boleh kayak begitu. Jadi seringkali kita memakai pikiran kita sebagai manusia, kita gunakan itu untuk Tuhan sehingga sesat. Seringkali kita menggunakan pikiran kita sama dengan kasus menyesal tadi. Makanya gini Pak Rahmat, kalau misalnya tadi waktu apa Kang Chan bertanya Tuhannya dua, jawab satu, Yesus itu Tuhan. Beres kita dialog, pulang kita sama-sama bergandengan tangan, Pak Rahmat sudah masuk Islam kayaknya. Jadi jangan Begitu. begini, Kayaknya begitu. sebentar. Kalau begitu kan nanti sekak nanti kalau begitu caramu berpikir. Ya, silakan, Dengar, silakan. dengar. Saya mencoba mengosongkan diri di sini. Kenapa Musa disebut Allah bagi Firaun? Di mana? Allah bagi Firaun, Musa itu jadi Allah bagi Firaun. Itu terjemahannya salah. Nah, itulah kan. Terjemahannya salah. Tidak ada lafaz ALLAH di dalam bahasa Ibrani-nya. Bisa dicek. Aku Di sana mengangkat- tertulis Elohim, kan Aku begitu. mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, Harun menjadi nabinya. Sekarang begini, apakah Musa bisa bahasa Indonesia? Kok Musa jadi Allah? Iya, Nah, itu tertulis begitu. dalam terjemahan. Ada artinya? Iya, itu terjemahan. Jadi sama dengan Tuhan dengan Tuhan. Sama-sama bos itu. Dia yang kasih perintah. Kita lari aja ke KBBI deh. Kalau misalnya kita ada masalah dalam definisi kata ya, KBBI Tuhan, kita lihat. KBBI Tuhan. Nah, di sini dikatakan Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Definisi kedua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan gitu kan. Sekarang kita lihat KBBI Tuhan. KBBI Tuhan. Orang. Pembukaannya aja udah orang tempat mengabdi gitu kan. Abdi, budak sebagai lawan kata hamba. Orang yang memberi pekerjaan, majikan, kepala. Definisinya aja udah berbeda. Iya, Yesus kan orang. Ya udah kalau gitu jangan dibilang Tuhan. Makanya saya ulang-ulang lagi. Yesus manusia ya. Yesus nabi ya. Yesus Tuhan ya. Yesus Melkisedek ya. Udah Yesus terkutuk Pak ya. Rahmat dan kawan-kawan Kristen udah dibawain terjemahan waktu VOC pertama kali memperkenalkan Yesus, diperkenalkannya Tuhan. Kenapa kalian inisiatif menjadikan dia Tuhan? Ya, durasi. Oke, thank you, terima Oke. kasih waktunya. Mantap Ya. sekali. Ini kesempatan kepada audiens ya. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada Dibatasi ya, dibatasi Kristen ya. atau Islam, silakan. Ya, dibatasi. Pertanyaannya singkat, jelas. Hanya 3 orang ya, dibatasi 3 orang. Silakan. Kenapa panitia nggak boleh bos? Audiens, silakan Pak. Ibu yang itu dulu, ibu yang baju hitam, silakan Bu. Baik, saya sangat penasaran. Nama saya Ira Tania dari Soreang. Baik, ingin ditanyakan yaitu saya penasaran bagaimana anak-anak Kristen diajarkan tentang tanggung jawab. Karena kalau kita lihat dari konsep ketuhanannya saja, ketika seseorang melakukan dosa, ditebus dengan orang lain gitu. Bagaimana? Terima kasih. Siapa yang inginkan menjawab? Saya atau terserah pilih? Iya. Manusia menghormati orang-orang yang tersohor, maka dibuatlah patungnya, terhormat dia. Digunakan manusialah ini kepada Tuhan. Dibuatlah patung Yesus. Kekeliruan. Manusia menghormati seseorang, tanggal lahirnya dirayakan. Dicari-cari tanggal lahir Yesus nggak dapat, dibikin tanggal 25, ternyata Dewa Matahari. Itu pun dipuja-puja. Keliru berpikir. Tadi masalah tanggung jawab. Kalau kita masih berpikir mengenai perasaan Tuhan dengan cara kita berpikir, nggak akan ketemu. Dia bisa beranak tanpa mama, tanpa apa. Nah, masalah tanggung jawab katanya. Justru saya berpikir Tuhan sedang mengajarkan kalau anakmu berbuat salah, boleh kamu menolongnya. Kamu yang membayar denda hasil perbuatan anakmu didenda, terpikul oleh Adam dan Hawa. Kalau ada urusan yang mengakibatkan mati, masih bisa nggak si Adam dan Hawa? Kecuali hanya pertolongan yang satu, penciptanya. Jadi kalau dikatakan tanggung jawab, itu kan pikiran manusia. Pikiran manusia. Kalau dikatakan Tuhan menyesal dalam pikiran manusia, padahal yang dimaksud Tuhan menyesal menciptakan manusia adalah
bukan berarti ketidaksanggupan. Semua bisa dia buat kok. Nah, jadi Bu ya, jawabannya jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu akan lapar, Tuhan itu sedang mengajarkan, kamu yang berdosa tanggung sendiri dong. Nah, tanggung jawab kan itu. Nah, tapi Tuhan ingin menunjukkan kasih sayang, tapi tidak melanggar keadilan. Aku mau berkata, amnesti, abolisi, apalagi gerasi, itu tidak adil. Kenapa? Dilepaskan orang dari tahanan, tapi tuntutan tahanan siapa yang menanggung? Kalau seorang presiden melepaskan orang dari tuntutan kejahatan, harusnya, oke, aku yang menggantikan masuk penjara, kamu keluarlah. Itu mengasihi yang adil. Jadi Tuhan sedang mempertontonkan kepada kita, ini loh, saya kasih dan adil. Jangan kasih tapi tidak adil. Jangan karena saya presiden, suka-sukaku melepas orang, siapa yang menanggung tuntutan hukum? Itu tidak adil. Nah, keadilan Tuhan di sini nyata bagi kita. Setiap pelanggaran harus mati gantinya. Makanya Yesus mati sendiri. Penciptanya loh. Jadi yang paling penting di situ, apakah ada orang yang sanggup sampai di akhir hidupnya tanpa berdosa? Itu saya ulang-ulang lagi. Apakah direnungi Mas Kores itu tadi? Yang paling mahal di kematian Yesus bukan sakitnya siksaan itu 3 hari, bukan. Yang paling mahal di situ berharga, tanpa dosa dia. Iblis sedang menginginkan supaya Yesus ini tergoda, marah. Itu yang diinginkan iblis, supaya gagal penebusan. Dia menang. Makanya salah kalau siapa ya? Kaisar Konstantin tahun 321 Masehi merayakan kemenangan Yesus di hari Minggu. Keliru besar. Kemenangan Yesus bukan di saat bangkitnya, di saat dia mati tanpa berdosa. Di situ menangnya. Keliru. Makanya dikatakan dia menginjili orang mati. Artinya setelah dia mati, hei semua orang mati yang sebelumnya, kalian bisa bangkit karena aku sudah mati tanpa berdosa. Itu banyak ada pertanyaan saya lihat nanti di TikTok ya. Bagaimana Yesus menginjili orang-orang mati? Maksudnya di situ bukan dia cerita ke orang mati. Dia mau membuktikan ke seluruh dunia sebelum dia sampai ke zaman Adam, orang semua yang meninggal bisa dibangkitkan karena saya sudah menang. Itu Injil Yesus. Jadi, Bu, mengenai tanggung jawab yang Ibu pikirkan itu tadi, itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu. Kalau ke Tuhan, kenapa kita tidak berpikir, aduh kasih banget dia, kasihnya sangat besar, dirinya pun direlakan untuk ciptaannya sendiri, gitu. Terima kasih. Atau mungkin ada kurang puas, silahkan Bu. Tambahan sedikit lagi. Tambahan. Tadi sudah dikatakan, sudah dibaca tadi, upah dosa adalah maut. Jadi karena kita turunan dari si Adam ini sudah berdosa seperti si Adam dan Hawa, maka harus ada orang yang mati tanpa dosa untuk membayar hutang maut kita itu. Jadi supaya kita bisa selamat harus percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Jika tidak percaya, kita akan tanggung dosa-dosa kita sendiri, maut. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua. Oke Bapak, silakan. Tes. Pertanyaannya kepada siapa Pak? Pertanyaannya kepada saya dua-duanya. Baik. Yang mana ini? Silakan. Yang pegang mikrofon. Terima kasih. Yang pegang lah ya Bang. Pegang mikrofon. Oke, saya mau tanya ke yang Islam dulu nih Bang. Oh iya. Saudaraku. Ya, perkenalkan nama saya Ambo. Ya, saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini nggak ada nama itu. Apakah ada? Saya pernah nanya, katanya ada di Barnabas, tapi tidak dipakai. Begitu kan kata bahasa itu. Pertanyaan saya lanjut, apakah memang Quran yang bermasalah atau ini Injil dan Taurat ini yang palsu? Itu yang mungkin baik di jawaban untuk keseimbangan saya pikir. Kalau saya Muslim ya saya yakin Quran. Yang kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Saya pernah di kampung saya itu pernah ngobrolan sesama anak muda lah.
Waktu Yesus diurapi, itu katanya ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Iya, iya. Diturunkanlah merpati putih, dan itulah firman Tuhan, roh. Dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini yang mana? Kemudian kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan, dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Ke kota suci yang langsung disimpan di atas bumbung yang suci, bumbung apalah namanya itu ya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu ada di Matius itu kalau tidak salah. Roh yang membawa tertulis. Kalau saya tulis di situ bukan roh, tapi iblis yang membawa Yesus. Ya. Begitu. Oke. Kok nanti diprotes, ini pertanyaannya Pak. Sehingga ada anekdot di kampung saya. Itu waktu itu polisi, prit, tangkap dia tengah malam dia pulang. Bapak siapa? Saya pendeta. Ada SIM? Ada. STNK? Ada. Waduh, bingung ini polisi mabuk. Yang dulu, polisi dulu ya, mabuk dia. Gimana cara nangkapnya? Dia bilang, Bapak tidak takut malam-malam pulang begini? Saya bersama Allah, Bapak, Roh, dan Tuhan Yesus. Kata polisi, kalau begitu bonceng 3. Dapat ku tangkap kau. Ditangkaplah dia, ditilang. Nah itulah maksud saya. Kenapa bisa 1, 3, 2, dan 4? Sehingga ada celah bagi polisi untuk bisa menangkap dia. Kalau gitu bonceng 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti berikutnya. Baik. Sebelum dijawab dengan versi Kristen, terima kasih Komandan Ambo. Dalam Al-Quran memang betul tertulis Ahmad. Dan Al-Quran pun menginformasikan bahwa Taurat dan Injil menuliskan Ahmad. Kemudian, apakah Al-Quran yang keliru, Taurat Injil yang keliru? Kenapa yang dituliskan dalam kitab Taurat dan Injil Ahmad, yang lahir adalah Muhammad? Ini perlu penjelasan. Ada kaedah tafsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis namanya Muqaddimah fi Usuli Tafsir. Atau Dr. Subhi Saleh juga menulis kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Atau Syekh Manna Al-Qattan menulis kitab yang sama, Mabahith fi Ulumil Quran. Atau Imam Az-Zarkasi dan imam-imam terkemuka yang lain dalam kitab Manahilul Irfan, fi Tafsiril Quran dan lain sebagainya. Maka kita akan menemukan hadis yang sahih, li khamsatu asma. Aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki 5 nama. Maka Nabi menjawab, ana Muhammad wa ana Ahmad. Aku memiliki nama Muhammad dan aku juga memiliki nama Ahmad. Juga dijelaskan, aku Al-Aqib, aku Al-Hasib. Ada 5 nama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih. Oleh karena itu, ketika Mirza Ghulam Ahmad dan nama Ahmad yang lain memaksakan diri mengaku bahwa akulah yang dimaksud Ahmad itu, termasuk Ahmad Tugiman dari Gresik ya. Nah, ini tertolak. Karena sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, yang disebutkan dalam hadis Nabi itu tidak sesuai. Oleh karena itu Imam Al-Asbahani, seorang ahli lughah ya. Beliau punya kitab yang sangat masyhur, Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Al-Imam Al-Asbahani. Maka beliau menjelaskan dengan singkat kenapa Taurat Injil menyebut Ahmad. Muhammad artinya terpuji, sementara Ahmad memakai isim tabdil, paling terpuji. Maka kata Ahmad menjadi wakil dari nama-nama yang ada, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terpuji di antara para nabi-nabi yang ada. Tidak bermaksud memisah-misahkan, memilah-milah antara nabi yang satu dengan yang lain, karena Al-Quran juga menyebutkan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Dalam riwayat yang sahih juga disebutkan, yud'a Nuh yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Demikian pula nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah. Pertanyaan Allah cuma satu. Hal balagta. Wahai Muhammad, apakah kau sudah sampaikan risalahku? Nah, bala. Nabi menjawab ya. Lalu ketika ditanya, siapa saksinya? Nah, jadi siapa saksinya? Nah, oleh karena itu, dengan riwayat yang sahih tadi menjelaskan bahwa kalimat Ahmad ataupun kalimat Muhammad itu sudah dijelaskan oleh hadis Nabi. Ini yang disebut dengan metode tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, tafsir ayat bi aqwali sahabah, tafsir ayat bi aqwali tabi'in. Selebih dari itu, jumhur ulama tidak merekomendasikan. Yang direkomendasikan tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis Nabi yang sahih, tafsir ayat bi aqwali sahabah, tafsir ayat bi aqwali tabi'in. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka itulah yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Untuk mengetahui bagaimana kedalamannya, maka ada 4 kitab tafsir yang direkomendasikan para ulama yang disebut dengan Kutubul Mufassirin. Ad-Durrul Mansur As-Suyuti, Al-Qurtubi, At-Tabari, dan Ibnu Katsir. Itu minimalnya. Selepas itu silahkan yang lain. Terima kasih. Baik. Ya. Boleh saya tambahkan? Yang Kristen jawab, silakan. Boleh saya tambahkan yang itu? Belum selesai. Ya. Boleh. Baik. Yang ini ditanyakan oleh nambahin 2 menit atau yang ingin ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Oke. Dalam Quran dikatakan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu, Pak, sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bapak bisa menemukannya di dalam Ulangan 18:18. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak ada satupun, Pak, di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Kenapa? Boleh Bapak buktikan bahwa Muhammad berdarah Israel? Oke. Di situ tidak disebutkan untuk Israel, Pak. Kaummu, apa tadi dibilang? Saudara mereka. Ya. Oke. Dari kalian katanya. Baik, Enggak dari suku lain. Dan suku lain, Pak. Ulangan 18. Baca ulang. Baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Dari buku yang sama, Pak Rahmat. Dari buku yang sama. Bapak buka Bible. Maksudku. Coba buka Ulangan 34 nomor 10. Buku yang sama. Boleh dibuktikan bahwa saya buktikan ya. Maksud dari ayat tadi itu adalah Muhammad Yes, maksudnya. saya buktikan. Padahal Muhammad tidak berdarah Israel. Memang itu bukan darah Israel. Iya. Ya, betul. Bukan untuk darah Israel. Ulangan 18. Pak, dengarkan ini apa statementnya? Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Betul tidak? Buku yang sama itu, buku Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya mau tanya, selain Muhammad ada nggak nabi di luar Israel? Ada? Siapa? Abraham. Oh, itu udah di atas. Nah, Israel bukan? Israel bukan? Di atas sih. Israel Israel bukan? itu setelah Yakub. Ishak. Abraham, Ishak, Ismail. Yakub. Tunggu, Abraham, Ishak, Yakub. Setelah Yakub ini baru 12 suku. Loh, Yakub berarti Di Israel. bawahnya. Loh, Bapak tidak ada nabi. Iya, Israel itu Yakub. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apakah ada dari Bani Israel yang seperti Musa? Tidak ada. Siapa yang mengatakan? Buku itu juga Ulangan 34 nomor 10. Coba Bapak buka. Iya. Yang seperti Musa. Saya udah baca itu. Jadi ditarik-tarik itu jadi Nggak ditarik-tarik itu datanya. Yang seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Nggak ada, Pak. Kecuali Bapak mau hapus datanya. Berarti kita lanjut. Kalau itu bukan dari Bani Israel, siapa yang seperti Musa? Betul tidak? Aku akan menaruh firmanku tiga variabel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala apa yang aku perintahkan. Dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu nggak, Bu?
Di mana 3 statement ini kita bisa dapatkan? Dalam Quran. Jawaban Pak Ambo loh, Yes. menunggu. Oh iya, Pak siapa tadi? Pak Ambo. Tahu nggak Pak, 3 statement ini nubuatan dalam Torah bisa kita temukan dalam Quran. Quran mengatakan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Apa kata Quran? Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam mereka seorang nabi, mufrad, tunggal, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka. Tadi apa katanya? Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa kata Quran? Yatslu alaihim ayatuka. Dia akan membacakan ayat firmanmu. Setiap orang yang tidak mengikuti dia, segala yang dia perintah, setiap yang diajarkan itulah perintahku, kata Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan segala ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hikmah dari Tuhan. Setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya Nabi Muhammad, Bapak sekalian, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa yuzakkihim. Pak, nubuatan itu berlanjut terus sampai orang Yahudi. Bapak ingat kisah Yohanes ketika membaptis, Yohanes 1? Jadi maaf ya, Musa itu lahir di saat perbudakan 400 tahun. Sebelum perbudakan kalau mau ke atasnya adalah Yakub, di atasnya lagi Ishak, di atasnya lagi Abraham. Maksudku Nabi setelah Musa ke bawahnya dong, jangan Yo, nggak ke bisa dong, atas. gimana Pak? Sebutkan. Itu dia. Oh iya, bilang betul. Itu dari Israel juga. Nah, Bileam itu kita tahu Nabi apa? Kafir. Nabi yang jahat kan? Nabi yang jahat. Yes. Ya Nabi palsu, istilahnya dipaksa Tuhan dia memberkati Israel. Ini bisa dilihat di dalam makanya kalau mau lihat kadang-kadang Kristen bilang tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Iya, benar. Yahudi itu mengeritkan dahi, Yahudi yang asli ya, yang bukan versi perjanjian baru, yang hidup di tanah Palestina sana, mereka tuh mengeritkan dahi. Ini kalian ini ngomong dari siapa sumbernya ini? Perhatikan ini akan kubawakan 2 sumbernya Yahudi, bisa lihat di sefaria.org. Pertama Midras Tancuma Balak 1 gitu. Di sini dikatakan apa? Kalau supaya nggak susah ya, kita terjemahkan aja. Sebagaimana yang Maha Suci terpuji dia tidak meninggalkan bangsa-bangsa di dunia, alasan untuk berkata di masa mendatang, kalian telah mengasingkan kami dan tidak memberi kami apapun seperti yang kalian berikan kepada Israel di dunia ini. Apa yang dilakukan yang Maha Suci terpuji dia? Sebagaimana dia membangkitkan raja-raja, nabi-nabi dan orang-orang bijak bagi Israel, demikian pula dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia. Siapa aja nabinya? Perhatikan. Jadi saya maaf ya, jangan dikira saya ngiri kalau ada dari suku lain gitu. Ngerti. Kalau ada pun dari bangsa lain, memang Tuhan mengirimkan orang-orang terbaik di setiap suku, termasuk di suku Batak ada Sisingamangaraja yang menjadi terang di suku itu. Walah. Nah, tapi terangnya itu berbeda. Yang disebut anak sulungnya itu, Tuhan mengatakan anak sulungku itu bangsa Israel. Itu udah belok. Iya. Intinya sudah terjawab ketika ditanya, adakah nabi di luar bangsa Israel? Ada, dari Yahudi sendiri testimoninya. Selamat datang di kebenaran. Lanjut ya, lanjut. Oke, Persi Kristen menjawab, Bang. Ini dulu selesai. Pak Ambo. Ini dulu selesai. 2 menit lagi, 2 menit terakhir. Orang Yahudi masih menyimpan di kepalanya. Makanya Bapak tahu di buku Yohanes, ketika datang ke Yohanes, apa kata orang Yahudi? Hei Yohanes, apakah kau Elia? Bukan. Hei Yohanes, apakah kau Mesias? Bukan. Mereka masih menggantungkan PR tadi. Itu isi Alkitab. Yohanes, yes. Yohanes, apakah engkau nabi akan datang itu? Apa jawaban Yohanes? Apa? Bukan. Padahal ada Yesus. Dia yang sudah ada tapi kau tidak mengenalnya. Ya, kalau saya ditanya, Kang Chan, apakah kau moderator? Bukan. Tapi kalau ada Bukhari saya tanya, Bukhari adalah moderator. Oke? Jadi orang Yahudi masih. Dan kita lihat kesaksian Yesus. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian. Yes. Tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Betul tidak? Betul? Ya. Yohanes 16 nomor 30. Kurs 30. Dikatakan di situ Alkitab ini tidak akan muat Saya mengisi bacakan semua dulu. yang ditulis. Saya yang muat dulu aja. Saya bacakan dulu. Udah tahu itu nggak? Untuk Iya, saya apa bacakan dibaca? dulu. Nggak ada saya bantah. Saya bacakan dulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Pak, tahu nggak kalau ini ditranslate ke bahasa Ibrani jadinya apa? Mana tadi? Iya siapa di situ? Iya. Bapak buka translasinya, baca. Keser Yefu Alihem Roh Ha Ahmed. Pak, orang Turki mengatakan Mehmet. Orang Barat menyebut Nabi Muhammad. Ruh kebenaran, Qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, Ruh Ha Ahmed. Ada nggak?
Ismuhu Ahmad. Bro Ahmad. Yohanes 16:13. Ada? Ada? Saya tidak berpikir mengenai itu karena udah saya tahu itu. Udah saya tahu. Yang saya bantah di situ apa? Nah, saya sedang mempersiapkan jawaban Pak Ambo. Jadi, ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ambo, saya baca dulu baru nanti saya jelaskan ya. Kejadian 17 mulai dari ayat 15 sampai 21. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebutnya Sarai, sekarang namanya Sarah. Ini firman loh. Berfirman, aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Dia itu yang akan lahir dari rahim Sarah. Ini nanti ke Israel jatuhnya. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak lahir bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? 18. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu, itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Ismail itu anaknya Hagar. Anaknya Hagar. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, sampai disinilah putus cerita Alkitab mengenai Ismail, sampai di ayat 21. Tentang Ismail, ini firman Tuhan. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja-raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itulah Islam sekarang, Arab. Semua negara Islam itu keturunan Ismail. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Ini keturunan Israel semua ini. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman, lalu Abraham selanjutnya. Jadi yang mau aku jelaskan ke Pak Ambo, di mana titik pertemuannya Kristen dengan Islam? Di Abraham. Abraham punya istri Sarah, gundiknya Hagar. Tuhan berjanji akan memberikan anak kepada Sarah, tetapi karena Sarah kurang percaya, mungkin maksud Tuhan istri saya itu, gundikku itu, kawinilah. Mau pula si Abraham dikawinilah gundiknya ini. Jadi ada selisih 13 tahun antara Ismail dengan Ishak. Ishak sudah lahir berumur 13 tahun. Ismail baru lahir lagi Ishak. Tetapi Tuhan berkata, anak yang kujanjikan itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Itu Pak Ambo. Jadi sampai disitulah Alkitab membahas mengenai kalau ini kan Islam yang sekarang, kalau ke atas diambil ya keturunan Ismail. Nggak boleh saya bilang Ismail itu jadi Islam semua, enggak. Tapi kalau diambil silsilahnya, berarti Ismail akhirnya bersatu di Abraham. Makanya kalau kita lihat ini secara dunia sekarang, persoalan yang ada di Palestina ini, abang adik ini bertengkar. Sama-sama anaknya Abraham ini bertengkar. Ya. Maksudku, saya tidak menjawab spesifik karena yang dibahas di Alkitab sampai di sini saja mengenai Ismail Ahmad tadi. Iya. Ya, bagaimana moderator? Oh, saya udah katakan tadi, Pak. Iya, ya. Pak Ambo, tidak benar Tritunggal. Dibohongi kita selama ini. Iya, tidak benar. Tahta di surga menurut Alkitab hanya ada dua, Bapa dan Anak. Tidak ada tahtanya Roh Kudus, tidak ada. Jadi nanti akan dijelaskan, butuh waktu lagi yang dimaksud dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa aku jelaskan lagi, bukan maksudnya tiga. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Itu loh. Nanti ada yang serius kita mempelajari Alkitab, dia akan tahu sendiri. Oh, maksudnya Roh Kudus ini adalah roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur, dan lain-lain. Itu dari Bapa. Sebab ada roh jahat dari iblis. Iya, jadi Roh Kudus kebalikannya roh jahat.
roh jahat dari iblis, roh kudus dari Bapa. Clear? Ya, tidak ada 3 ya. Jam berapa? Tes. Baik. Bagaimana dengan pertanyaan beliau tadi, nanti nggak enak? Gimana, Pak? Gimana? Karena durasi, Pak, udah jam 9. Nanti kita akan lanjut lagi kapan-kapan ya, Pak ya? Boleh ya? Nanti di luar boleh kita nih. Oke, kita baik. Iya, nanti Bapak ini nggak bisa tidur, silakan, Pak. Ditanya aja nggak apa-apa. Nanti dijawab next. Ya, di lain kesempatan. Oke, Bismillah, terima kasih. Langsung aja ke pertanyaannya. Jadi nama saya Zulfan Fadilah, saya dari Rajasari. Pertanyaannya karena nggak akan dijawab ya, jadi saya sebutin aja pertanyaannya. Sebenarnya ini tuh buat kedua belah pihak. Yang pertama, kedua belah pihak. Jadi yang pertama itu dalam segi Islam ada kan yang namanya mustalah hadis atau perincian ataupun seleksi atas orang yang akan menerima hadis atau Quran itu benar-benar jelas, seperti halnya diterimanya firman atau wahyu itu kan zaman Nabi Muhammad doang. Nah, itu udah jelas terperinci. Tapi bukan maksud mendiskreditkan saudara-saudara saya di sebelah. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem seleksinya orang-orang yang menyampaikan atau menerima wahyu dari Tuhan dari pihak Kristen? Sistem mustalahnya, sistem apa itu emang secara random acak dipilih Tuhan sesuai keren ini Tuhan aja? Atau emang ada sistemnya seperti mustalah hadis, seperti halnya periwayat dalam Islam? Dan ini karena cuma nanya doang ya. Ya. Saya tambahin lagi sebenarnya itu yang terakhir tentang toleransi dan sesuatu. Pengen ada hal yang memantik toleransi, tapi mungkin insya Allah yang lain mungkin bisa lebih ini. Yang kedua ini dijamin toleransi, Pak. Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Terus yang kedua adalah karena ini kan nggak dijawab, jadi izinkan saya ya cuman nanya doang kan nggak dijawab apa jadi. Oh, jadi tidak boleh tambah lagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hargai moderator. Baik, closing statement silakan, Pak. Dari pihak Islam dulu, silakan. Oh, tuan rumah yang ini yang terakhir ya. Oke. Oke, saya duluan. Baik. Berapa menit? 3 menit aja. Seru ya. Seru. Mana tadi Johanna? Apa tadi? Diwakili satu orang aja, closing statement tambahin aja jadi 6 menit. Boleh ya, Bang? Ini closing statement saya. Siapapun beragama apapun, pemimpin agama manapun, nabi yang dianggap yang ditinggikan mereka di agama manapun, kalau ada kalimat seperti ini, saya akan pindah ke agama itu. Kalimat seperti ini. Tuh. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Andaikan ada seorang pemimpin agama mengatakan, berani mengucapkan seperti ini, artinya tak ada yang boleh masuk surga selain melalui aku. Hebat banget dia bilang itu ya. Statement ya, statement. Makanya saya Kristen terus, bertahan terus karena ini. Terima kasih. Super sekali. Oke. Dari Pak Timun silakan. Pencet. Maklum. Oh, udah penuh. Ya. Tes. Saya ingin mengulangi tadi kalimat yang mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi semua kita manusia turunan daripada Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita terancam maut. Tetapi masih ada harapan kalau kita percaya kepada seseorang yang sudah mati tanpa dosa untuk menebus kita dari maut itu. Terima kasih. Super sekali, terima kasih. Baik, Pak Christoph. Statement yang saya sampaikan adalah di saat mau menyelidiki sesuatu kebenaran, tentunya tidak bisa langsung poin ke poin, karena kalau langsung poin ke poin tentunya sulit untuk mensinkronkan. Jadi artinya dalam mempelajari kebenaran ini harus memang dengan waktu dan juga roh ingin mengetahui gitu loh, bukan hanya karena mencari kesalahan, karena tujuannya untuk mencari kesalahan pasti apapun yang kita ucapkan
sudah motifnya di kesalahan, gak bakalan masuk. Jadi artinya harus disinkronkan bagaimana dari awal, pertengahan sampai akhir. Itu artinya harus ada sinkron dari awal sampai akhir. Tapi kalau langsung poin ke poin, agak susah menyampaikannya gitu. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak Kristen. Oke, next langsung dari pihak Muslim ya. Kayaknya ini harus bertemu ini. Mau counter Pak Rahmat. Ya, silakan. Ya, jadi closing statement dari Kores untuk ini langsung ditujukan aja ke Pak Rahmat yang membanggakan Yohanes 14 nomor 6-nya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka tidak ada yang bisa melalui Bapa tanpa melalui aku." Itu untuk masa yang lalu mungkin iya gitu ya, untuk masa yang lalu. Tapi untuk zaman penutup dari Nabi kami Muhammad SAW, ini langsung dari Tuhannya. Seluruh umat manusia yang nanti diperkuat. Bukan mengcounter Pak, closing statement. Iya. Nah ini ya di surah An-Nisa ayat 65. Dikatakan oleh Tuhan kami untuk Nabi kami, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya. Nah ini uppercutnya ini Pak Rahmat. Uppercutnya di sini. Di Musnad Imam Ahmad 18715 ini hadisnya Hasan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku dari umatku Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran. Ada kami nanti. Ku siapa? Ku di situ siapa? Udah closing. Udah Punya itu siapa? Muhammad. Nabi kami itu. Ku di situ Nabi kami. Insyaallah. Silakan. Baik. Terakhir. Terima kasih. Baik. Quran mengatakan seperti yang tadi kutip di awal oleh Al Ustadz Teten, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ta'alau, kemarilah. Bu Karyana, terima kasih, Pak Nainggolan, Pak Rahmat, dan Bapak sekalian. Sama-sama. Ini adalah panggilan Allah. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. La na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan apapun. Ya, terima kasih. Kita tetap saudara. Saya berharap sekarang masih ada 2 tahta. Mungkin bulan depan, tahun depan ketika Anda berdiskusikan lagi hanya ada 1 tahta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, closing statement dari saya melanjutkan apa yang disampaikan Kang Chan. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Itu aja. Kalau kalian berpaling, maka ucapkanlah kami semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Sudah untuk diaminkan ya. para narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Alhamdulillah acara dialog lintas iman ini begitu seru ya. Sebetulnya waktunya masih kurang ya. Ya nanti insya Allah minggu bila ada waktu nanti kita disambung lagi ya. Karena banyak lagi. Kami dari panitia penyelenggara dari BMC Persis dan apalagi Time Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Wabil khususnya kepada para narasumber. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Ya, tidak ada perpecahan, tidak ada perdebatan. Ternyata di sini sangat menyejukkan begitu. Iya, dari saya moderator mengucapkan terima kasih atas jamuan makan dan semuanya. Kami sangat berbahagia dengan semua jamuan ini dan tempat dan waktu. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih untuk semuanya kepada API Bandung. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan selamat kita sampai tujuan. Salam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama ya? Boleh ya foto bersama ya? Yuk.